kita bisa kembali berkumpul walaupun secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang mengizinkan kami untuk boleh menyembah-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh naungi ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berikan kami hati yang mau memuji Engkau. Berikan kami hati yang mau menyembah Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Sebab Engkau besar Tuhan. Dan kemuliaan-Mu nyata di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami landaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita menyembah nama Tuhan. Sebab Tuhan maha besar, perbuatannya sungguh besar. Mari soraikan sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita kembali ceritakan kemuliaan Tuhan. Sebab perbuatannya sungguh ajaib. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kita rindu akan hadirat Tuhan. Jangan biarkan keterbatasan kita di tengah pandemi ini mengganggu, menghalangi kerinduan kita untuk terus datang kepada Tuhan.
Mari katakan, Tuhan, aku rindu selalu dekat padamu Tuhan. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku dapati terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, kami mau rindu Tuhan. Kami mau katakan sekali lagi, kami rindu selalu akan hadirat Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai kedamaian. Ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian-Mu, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati keindahan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap.
Shalom, saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam Student Fellowship UPH. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Kita membaca dari kitab Ayub pasal 36. Jadi kita coba melihat keseluruhan pasal ini. Tapi karena waktu, maka saya tidak akan membaca keseluruhan dan akan memilih beberapa bagian-bagian untuk ditekankan. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Sekali lagi, Ayub pasal 36. Saya akan membaca 5 ayat pertama dari pasal ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Mari kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Allah yang baik, berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, agar sungguh setiap kami yang membaca, merenungkan, boleh memahami, dan bukan hanya memahami, tetapi kami bertekad melakukan poin-poin kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk memberitakan firman-Mu ini, biarlah bisa memberitakan dengan baik. Berkati semua anak-anak-Mu, supaya mereka pun bisa memahami dan siap untuk taat. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab ini, Ayub pasal 36, adalah beberapa pasal, bagian dari beberapa pasal di mana satu orang rekan Ayub yang bernama Elihu mulai menyampaikan atau sedang menyampaikan perkataan-perkataannya, meresponi Ayub dan meresponi ketiga teman Ayub lainnya, yaitu Elifas, Bildad, Sofar, yang sudah lebih dahulu panjang lebar, TikTok kiri kanan, berbincang, berdiskusi, mengkritik, berargumentasi tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang dosa, tentang segala macam hal di dalam kehidupan. Nah, menarik saudara, Elihu ini dikatakan dalam catatan kita di sini adalah orang yang muda. Kalau saudara memperhatikan pasal 32, bagian yang paling awal ketika Elihu mulai berbicara, dikatakan, aku sebenarnya agak sungkan ini ngomong. Karena kalian semua ini sudah berumur, sudah seharusnya tahu banyak hikmat. Tetapi setelah mengikuti percakapan kalian, saya rasanya harus bicara, harus menyampaikan juga sesuatu. Karena itu dia menyampaikan, dia memberanikan diri untuk berkata-kata. Nah, saudara-saudara, Elihu dari keempat teman Ayub ini, menariknya adalah dia disebutkan asal-usulnya, riwayatnya. Dan kenapa itu penting untuk kita notice pada renungan saat ini, karena kalau Alkitab mencatat ada riwayat di balik seorang tokoh yang akan diceritakan atau akan berkata, maka itu adalah satu tanda, itu suatu kebiasaan Yahudi yang sangat penting, bahwa orang ini orang yang penting, orang ini orang yang punya track yang panjang, yang harus diperhatikan dengan baik-baik. Nah, saudara, kalau saudara belajar teologi, ya, tokoh Elihu ini di dalam
tafsiran kitab Ayub oleh beberapa sarjana-sarjana, khususnya yang belakangan, itu sering dianggap sebagai semacam tokoh fiktif yang ditambahkan oleh editor kitab Ayub untuk semacam mewakili satu ide yang lain yang mau disampaikan tentang Tuhan. Tetapi saudara, dari data yang kita dapatkan dari kitab ini, dengan disebutkannya juga riwayatnya, asal-usulnya, ini sebenarnya menjadi satu statement, suatu ground yang sangat solid untuk melawan pikiran atau ketidakpercayaan orang-orang tersebut bahwa Elihu adalah tokoh fiktif. Dengan disebutkannya riwayatnya itu sebenarnya kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini bahwa Elihu bukan tokoh fiktif, tetapi ini adalah tokoh yang real, yang hadir di dalam percakapan Ayub bersama 3 rekannya yang lain. Nah, nama Elihu sendiri itu berarti my God is He. Jadi ini satu nama Ibrani yang dari sana kita bisa melihat betapa penting siapa sosok ini. Dan orang Yahudi punya tradisi ketika memberikan nama kepada anak-anak mereka itu bukan sekedar asal comot, tetapi ada doa, ada pengharapan, ada penghayatan di balik pemberian nama itu. Nah, saudara, selain hal tersebut, tokoh Elihu ini juga menarik kalau kita mundur ke dalam pembacaan kita yang sebelumnya sudah kita lakukan, itu ayat 2-4, di sana dikatakan, bersabarlah sebentar, aku, Elihu ya, akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Elihu bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan, siapa Yehova, siapa Yahweh, tetapi dia mempunyai satu relasi dengan Yahweh. Dia tidak hanya sekedar menghayati Yahweh itu sebagai suatu konsep, tetapi dia menyadari dan mengakui bahwa Yahweh itu adalah penciptanya, pembuatnya. Nah, saudara, jadi ini satu nasihat yang disampaikan oleh seseorang yang kita harus dengan sangat serius memberi perhatian. Jadi bukan sekedar nasihat sambil lalu dari orang yang hanya tahu, tetapi orang yang memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagian-bagian dari pasal 36 ini yang pada hari ini saya beri judul untuk renungan ini adalah Kebesaran Allah, Perkasa, Adil, Peduli, dan Berdaulat. Kebesaran Allah, perkasa, adil, peduli, dan berdaulat. Jadi kita akan mengekspor kebesaran Allah itu dalam 4 aspek-aspek tersebut. Nah, yang pertama, Allah yang perkasa. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 5, di sana dikatakan, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Nah, ada 2 hal yang menarik di dalam ayat ini. Yang pertama, dikatakan Allah perkasa. Allah mempunyai kekuasaan. Allah mempunyai kekuatan. Tetapi dia tidak memandang hina apapun. Jadi saudara, di sini kita belajar karakter Allah. Bahwa Allah di dalam kemahakuasaannya, seluruh kuasa yang ada di langit dan bumi, itu adalah kuasanya, bersumber dari dia, dan dia mengontrol segala sesuatu itu. Tetapi Allah yang sedemikian maha kuasa ini adalah Allah yang tidak menyalahgunakan kemahakuasaannya, kekuasaannya itu. Dia tidak mengabuse powernya, kemahakuasaannya. Jadi tidak ada yang dia pandang hina, dan tidak ada yang dia kepada objek-objek lain di luar dirinya yang dia bertindak sewenang-wenang. Nah, saudara, ini satu statement yang sangat penting ketika kita bicara tentang Allah yang perkasa, di mana itu adalah bagian dari kebesarannya. Yang kedua, dari ayat 5 ini kita bertemu juga dengan bagian yang berikutnya. Ia perkasa
di dalam kekuatan akal budi. Nah, saudara-saudara, saudara bisa bayangkan kalau seorang memegang satu kekuasaan yang sangat besar, tetapi dia tidak mempunyai pengetahuan yang sejalan, sebesar kekuasaannya itu, yang mengimbangi, yang memadai. Maka ini yang menyebabkan banyak orang-orang yang memegang kekuasaan tanpa diiringi, dibarengi oleh hikmat, oleh pengetahuan, maka ini yang akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam penyalahgunaan kekuasaan. Atau di sisi lain juga ada orang yang mungkin mengetahui banyak hal, akal budinya luar biasa bijaksana. Tapi kalau dia tidak mempunyai kekuatan, keperkasaan untuk mengeksekusi apa yang baik itu, juga nanti disindir, kamu cuma bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Tetapi menarik, dua hal yang sangat penting ini, itu ada di dalam Allah. Jadi Allah perkasa di dalam kekuatan, kekuasaannya, tetapi juga dia perkasa di dalam akal budi, pengetahuan, hikmat. Sehingga ketika ini menjadi satu, maka kita melihat Allah yang kita kenal di dalam Alkitab ini adalah betul-betul Allah yang maha besar. Yang kedua, saudara, saya mengajak kita melihat aspek dari Allah yang adil. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Nah, saudara, seringkali ini menjadi olok-olokan kepada orang yang percaya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sering diejek oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau Allah ada, kenapa ada penderitaan? Kalau Allah ada, kenapa orang yang baik, orang yang jujur, itu menderita? Sementara orang yang jahat, itu sepertinya hidupnya sejahtera. Nah, sebenarnya apa yang dialami Ayub, lalu kemudian percakapan di antara Ayub dan teman-temannya, itu juga menyinggung satu topik ini, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, Elihu menegaskan bahwa Allah yang besar ini adalah Allah yang tidak bisa dilepaskan dengan keadilannya. Jadi dia tidak akan membiarkan orang fasik hidup, orang fasik akan diadili, orang fasik akan menerima upah kefasikannya. Sebaliknya, orang-orang yang ditindas menjadi korban, Allah akan berjuang untuk memberikan keadilan kepada mereka, baik secara langsung maupun menggunakan orang-orang yang lain. Kalaupun sepertinya orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan itu tidak menerima keadilan sampai dia mati di dunia ini, maka Allah yang dikenal, yang memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang di sini saja, tetapi dia adalah Allah yang kekal, yang tidak akan meloloskan ketidakadilan yang dialami oleh orang atau ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Itu untuk diberikan keadilan. Orang yang menjadi korban ketidakadilan akan dibenarkan. Sementara pelaku-pelaku ketidakadilan akan menerima upah mereka. Nah, saudara, kita belajar Allah yang maha besar ini adalah Allah yang perkasa. Dia juga adalah Allah yang adil. Yang ketiga, saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat Allah yang perkasa, Allah yang adil ini adalah Allah yang peduli. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat 7, di sana dikatakan, Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Nah, saudara-saudara, kalau membaca bagian ini, siapa tokoh Alkitab yang muncul di dalam pikiran saudara? Apakah Yusuf? Ya, Yusuf, orang yang berintegritas, orang yang takut akan Allah.
dari budak diangkat menjadi Perdana Menteri. Orang yang memegang kekuasaan kedua setelah Raja Firaun. Nah, saudara-saudara, mata Allah tertuju kepada orang-orang benar. Di Alkitab dikatakan, orang-orang benar itu adalah biji mata Allah. Jadi Allah melihat kita. Ketika kita mengalami perlakuan yang tidak adil, Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah akan membela kita. Allah setia untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang sengsara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ayat 7 sampai 12 ini, maka menarik sekali. Rancangan Allah sangat ideal, ya. Tetapi rancangan Allah yang sangat ideal kepada orang-orang benar ini tidak berarti bahwa orang benar itu kebal masalah, kebal penderitaan. Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita sendiri adalah pendosa. Walaupun dalam anugerah Tuhan kita dibenarkan. Tetapi sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, maka kita ada di dalam satu kondisi di mana kita tidak kebal akan penderitaan. Jadi saudara-saudara, di dalam kenyataan ini, dalam kebenaran ini, apa yang menjadi respon kita yang seharusnya? Nah, saya mengajak saudara melihat fakta ini dengan perspektif yang tepat. Nah, penderitaan, permasalahan bagi orang-orang benar itu bisa merupakan upah atau reward dari kesalahan mereka. Karena walaupun kita dikatakan orang benar, orang yang sudah dibenarkan, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi bisa juga itu adalah karena kita menjadi korban dari kejahatan orang lain. Ada orang-orang yang punya intensi jahat, melakukan tindakan jahat untuk mencelakakan kita. Tetapi yang menarik adalah Tuhan bisa memakai kesulitan, penderitaan tersebut untuk memperingatkan dan menyadarkan akan pelanggaran dan sikap hati yang congkak dari orang-orang benar. Kadang-kadang orang benar, seperti dikatakan, Tuhan menempatkan di tempat yang tinggi. Tapi Tuhan juga masih tetap melihat, mengamati, dan kadang-kadang mengizinkan untuk diuji. Apakah orang ini tahan uji ataukah tidak? Nah, ketika itu terjadi, di sisi lain, setan memakai itu sebagai pencobaan untuk menjatuhkan. Nah, seandainya, seperti yang saya katakan tadi, orang percaya, orang benar, tidak kebal dari dosa, tidak kebal untuk jatuh, ya. Seandainya itu terjadi, dan kemudian dia menerima upah dari kesalahannya, kejatuhannya, maka Tuhan memakai situasi yang sulit itu, ya, untuk menyadarkan. Tuhan memakai situasi yang sulit itu untuk mengingat, apakah engkau sombong lalu jatuh? Apakah engkau tidak setia memegang firman-Ku? Dan ketika muncul kesadaran akan kelemahan, akan kesalahan, akan kecongkakannya itu, maka Tuhan akan memulihkan kembali. Nah, saudara-saudara, Tuhan Allah yang peduli, Allah yang di dalam situasi apapun, bahkan dalam kejatuhan orang-orang benar, Tuhan memakai itu untuk menyadarkan, untuk memulihkan kembali. Tetapi di dalam bagian ini, ayat 7-12, kalau saudara membaca dengan lebih detail, itu juga ada peringatan. Kalau mereka tidak berbalik, maka
Akibatnya adalah mereka akan mati dan binasa di dalam kebebalan mereka. Nah, saudara-saudara, kita melihat 3 aspek dari kebesaran Allah. Saya mengajak kita melihat aspek yang keempat. Setelah kita melihat aspek bahwa Allah itu perkasa, Allah itu adil, lalu kemudian Allah itu peduli. Yang keempat, yang terakhir adalah Allah yang berdaulat. Mari kita lihat ayat 15. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Menarik sekali ayat ini, saudara-saudara. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Sebagai Allah yang baik, ia tidak memiliki intensi untuk membuat manusia menderita. Dia tidak pernah sengaja membuat manusia menderita. Ya, penderitaan ini tentu kita tahu adalah karena dosa, karena pelanggaran, karena pemberontakan manusia, dan tentu karena ada andil si jahat. Baik itu dosa dan pemberontakan langsung oleh manusia sehingga dia menerima upah dari pelanggarannya di dunia ini. Dia bisa sakit, dia bisa rugi, dia bisa dipenjara, atau apapun bentuknya, saudara-saudara. Tapi juga penderitaan itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa jadi karena dia menjadi korban atas intensi jahat, tindakan jahat orang lain. Nah, dalam kasus Ayub misalnya, sangat jelas bahwa ada intensi dan intervensi setan. Nah, dalam kasus demikian, dan banyak terjadi di sekitar kita, ya, yang mirip-mirip seperti itu, sekilas kita bisa melihat bahwa, oh, orang ini menderita karena dia adalah korban kejahatan. Tetapi dengan cerita apapun, di balik sebuah kesengsaraan, sebuah penderitaan, penindasan, di dalam ayat ini, kita melihat bahwa itu semua bisa dipakai oleh Allah. Dari kesengsaraan, dari penindasan, Allah menyelamatkan, Allah menyadarkan siapa dia. Lalu kemudian ketika dia berbalik kepada Allah, dia bertobat, dan memulihkan dia. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali. Kita melihat bahwa Allah yang kita kenal dalam Alkitab, sekali lagi, Allah yang maha kuasa, perkasa, bahkan penderitaan, penindasan, intensi jahat orang, itu bisa dia pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ini semua menceritakan, menjelaskan kemahabesaran Allah. Allah yang perkasa, Allah yang adil, Allah yang peduli, dan Allah yang berdaulat. Mengenal Allah seperti ini, memiliki Allah yang seperti ini, tentu akan membuat kita menjalani hidup dengan suatu sikap hati yang berani, sikap hati yang mantap, sikap hati yang punya pengharapan. Ketika kita ada dalam titik-titik yang gelap, yang di luar kendali kita, ada Allah yang besar, yang perkasa, yang adil, yang berdaulat, dan yang peduli. Sungguh jadi Tuhan yang sangat indah bagi kita. Tetapi di penghujung renungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk melihat dan merefleksikan bahwa Allah yang seperti ini, yang menjadi Allah kita di dalam Kristus Yesus, itu juga Allah yang mengingatkan kita bahwa kita sebagai umatnya punya tanggung jawab. Saya mengajak kita membaca ayat 20 sampai 21. Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara.
Jadi saudara, ada tanggung jawab kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik, kita bermain-main dengan dosa, maka kesengsaraan itu menjadi konsekuensinya. Puji Tuhan, bagian sebelumnya kita lihat bahwa kesengsaraan itu, kalaupun kita alami, baik sebagai akibat dari pelanggaran langsung kita, maupun intensi jahat orang lain dan kita menjadi korban, Allah mengontrol itu semua dan Allah membawa kebaikan. Tetapi sisi lain dari hal ini adalah pertobatan, kesadaran, dan komitmen untuk terus hidup mengenal Allah, hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kita jalani di dunia ini. Nah, saudara-saudara, sebagai poin-poin aplikasi untuk renungan kita pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara 3 poin. Poin yang pertama, kenalilah Allah dengan pengenalan yang benar, sehingga saudara tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang salah, yang sesat, yang begitu banyak di sekitar kita. Atau diombang-ambingkan imanmu oleh fenomena kehidupan yang kalau kita tidak punya perspektif yang tepat, wawasan dunia yang tepat, melihat fenomena itu, kita bisa dituntun kepada satu respon hati dan tindakan meresponi itu secara salah. Kita bisa mempersalahkan Allah, kita bisa berpaling dari Allah, dan kita bisa menjadi pahit di dalam. Yang kedua, saudara, percayalah pada kebaikan Allah yang tidak bisa dilumpuhkan oleh penderitaan, kesengsaraan, dan penindasan. Sebaliknya, Allah sanggup mempergunakan semua itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan. Allah memakai penindasan untuk menyadarkan, untuk mengingat Allah kembali dan berbalik kepada Allah. Dan yang ketiga, mari kita lakukan bagian kita sebagai umat Allah. Jaga diri. Jaga diri baik-baik. Jangan berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Ayat 21. Lakukan tanggung jawab kita dengan baik-baik. Karena Allah tidak pernah gagal melakukan tanggung jawabnya. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang adil, Allah yang berdaulat, Allah yang peduli. Allah ini setia berjalan bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami bukan hanya makin kenal Allah, makin kenal diri kami, tapi kami juga melakukan langkah-langkah ketaatan setelah kami membaca, merenungkan firman-Mu ini. Bahwa kami mau untuk makin mengenali Allah, bahwa kami mau untuk makin percaya kebaikan yang tidak bisa dilumpuhkan oleh penderitaan, kesengsaraan. Dan kami mau berhati-hati agar kami tidak jatuh di dalam dosa. Ini doa kami Bapa, biarlah Engkau dengar, kami bawa semua ini kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara. Mari kita sekarang responi firman yang telah kita dengarkan. Tuhan telah memberikan kita kehidupan. Tuhanlah yang akan memulihkan seluruh hati kita. Sebab Tuhan besar. Tuhan besar. Mari kita saat ini mau katakan, Great are you Lord. Biarlah hati kita
bersorak memuji Tuhan. Your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Benar Tuhan bahwa Engkau sungguh besar. Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Terkadang segala hal berada di luar ekspektasi kami. Terkadang tidak semuanya mengenakan Tuhan. Tapi kami tahu di balik itu ada suatu alasan mengapa Tuhan menghendakinya. Karena Engkau yang besar, Engkaulah jaminan hidup kami.
Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu akan kebaikan-Mu. Biarlah kami diteguhkan sekali lagi ketika kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan hari demi hari. Biarlah penyertaan-Mu, segala berkat-Mu boleh menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di Student Fellowship minggu depan. See you semuanya.